Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Orter yang memutuskan untuk bertarung sendirian demi melindungi teman-temannya dari kejaran pasukan Innocent Zero. Hingga berkat pengorbanan dari Orter tersebut, pada akhirnya Dot dan kelompoknya berhasil membawa Mas kembali ke Akademi Eston dan langsung diberikan jantung buatan oleh Mliadol. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Mliadol yang sudah bersiap untuk menghadapi Innocent Zero karena dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi Mas saat ini. Kemudian setelah Innocent Zero mengatakan kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan dirimu yang sekarang Mliadol. Di saat itu juga, Innocent Zero pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Mliadol dengan sir waktu kegelapan yang sangat besar sekali. Namun meskipun serangannya itu memang berhasil menghancurkan sebagian gedung yang ada di sana, betapa terkejutnya Innocent Zero. Ternyata serangannya itu masih dapat dipatahkan dengan mudah oleh Mliadol, yang kemudian dia berkata, "Kau sudah menjadi kuat, malahan terlalu kuat. Dan karena memiliki kekuatan sebesar itulah yang akan menjadi kelemahanmu. Tongkat ini adalah tongkat moli legendaris yang telah mengalahkan sirke penyihir kegelapan dan juga musuh bebuyutan bagi pemilik sihir gelap sepertimu. Rasakanlah panas kekuatanmu sendiri yang akan membakar seluruh tubuhmu." Setelah mengatakan itu, Mliadol pun langsung saja melepaskan sir waktu kegelapan yang telah dia serap ke dalam tongkatnya tadi untuk menyerang balik Innocent Zero. Namun meskipun Mliadol memang bisa mengeluarkan sir yang dia simpan dari dalam tongkat itu sekaligus, ternyata itu saja masih belum cukup untuk mengalahkan Innocent Zero. Karena Innocent Zero juga segera menggunakan sir pelindungnya untuk menahan serangan Mliadol, sembari mengatakan itu tidak akan mempan padaku sekarang. Mendengar hal itu, Mliadol pun segera berpindah ke sisi belakang Innocent Zero untuk menyerangnya dari jarak yang lebih dekat. Tapi setelah Mliadol melancarkan kekuatan sihir yang sangat besar kepada Innocent Zero dan mengorbankan dirinya sendiri hingga terkena serangan itu juga, sesaat kemudian semuanya pun malah dikejutkan dengan Mliadol yang sudah tampak terluka parah. Namun mereka tidak tahu di mana Innocent Zero. Hingga ketika Finn dan Dot menoleh ke atas dan menemukan Innocent Zero yang melayang di udara tanpa terluka sama sekali. Sontak hal itu telah membuat Dot jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, bagaimana bisa Innocent Zero tidak terluka. Ryo menjelaskan Innocent Zero telah mengundurkan waktu untuk mengulang pertempuran dan mengubah hasilnya agar menguntungkan dirinya. Sir waktu mempengaruhi area yang luas, jadi penyebaran kekuatannya juga luas. Itu harusnya tidak akan mempan melawan penyihir tingkat tinggi, tapi sepertinya dia pasti menemukan cara untuk mempengaruhi waktu hanya pada dirinya sendiri. Bahkan aku tidak tahu kalau dia sudah jadi sekuat itu. Dari penjelasan Ryo barusan maka dapat disimpulkan kalau Innocent Zero ini juga bisa mengendalikan semua waktu. Jadi tentu saja tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang Ryo dan Ren untuk menyerang mereka dengan sihir jarum waktunya. Hingga setelah mereka berdua ditumbangkan dan masing-masing tongkat mereka juga telah dipatahkan. Dengan sombongnya Innocent Zero pun kemudian berkata, "Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku sekarang. Walau terluka parah kalian tetaplah visioner, jadi aku tidak boleh menyerapkannya." Sementara Ochoa yang saat itu juga melihat semuanya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Innocent Zero. Di dalam benaknya Ochoa pun kemudian juga berkata, "Nonabo sudah kalah dan para visioner juga habis. Aku bersyukur sudah pindah ke pihak Innocent Zero. Ini adalah keputusan terbaik. Hampir saja aku celaka." Lalu ketika Ochoa mendengar Innocent Zero yang mengatakan ini benar-benar sudah berakhir karena tidak ada lagi yang bisa menghalanginya sekarang, Ochoa pun kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Maaf semuanya, tapi aku akan mengambil posisi jadi penyintas manusia satu-satunya. Aku akan melayani Innocent Zero sebagai pelayan setia dan menjadi orang nomor 2-nya saat menguasai dunia. Kami akan berlibur saat musim panas dan bersantai di depan perapian dengan anjing saat musim dingin. Hidup itu soal menemukan orang yang tepat untuk diikuti karena hasilnya lah yang penting. Dan itu artinya, sekarang aku sudah membuat keputusan yang benar, ya kan?" Selanjutnya setelah Innocent Zero menyingkirkan Mliadol, Ryo dan juga Ren Ames, Innocent Zero pun kemudian mulai mendekati Mas yang saat itu sedang tergeletak tidak berdaya karena jiwanya masih belum kembali dari alam baka. Innocent Zero yang melihat Mas dilindungi oleh sihir penghalang dengan tipe yang sangat lemah. Saat itu dia pun langsung saja menghancurkan penghalang itu dan kembali bersiap untuk menghancurkan tubuh Mas dengan sihir kegelapannya. Namun tanpa diduga oleh Innocent Zero, dalam sepersekian detik sebelum dia sempat melancarkan sihirnya itu kepada Mas, tiba-tiba saja Innocent Zero pun langsung dihantam dengan sihir gravitasi milik Glenn yang saat itu bekerja sama dengan Finn dan Dot untuk melindungi Mas. Innocent Zero yang mendengar Lem mengatakan ini masih belum selesai. Dia pun kemudian juga langsung menjawabnya dengan berkata,
Murid-murid, aku ampuni nyawa kalian tapi kalian masih melawanku. Sementara di sisi Ochoa yang saat itu melihat Meliador sudah sadar dari pingsannya. Sontak Ochoa pun jadi merasa ketakutan ketika Meliador menatapnya dengan penuh amarah. Meliador kemudian mencoba memanggil Ochoa untuk mengatakan sesuatu. Tapi berhubung Ochoa ini sudah berpindah ke pihak Inu Senjiro, tentu saja Ochoa pun langsung meminta kepada Meliador untuk jangan berbicara dengannya, karena dia takut orang akan mengira kalau mereka itu masih berteman. Meliador kemudian berkata, "Ochoa, sejak saat kita bertemu kau ini memang yang terburuk. Kau ini adalah sampah dalam wujud manusia, atau malah sampahnya sampah. Kau berbohong dan menempel pada orang hanya untuk memanfaatkan mereka lalu mengkhianatinya. Kau menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak ada kejahatan yang tidak mau kau jamah. Kau adalah kotoran yang ada di dasar kolam umat manusia yang jika direbus akan tersisa semua keburukannya. Tidak ada orang yang lebih menjijikan darimu. Namun tepat ketika aku menemukanmu di samping tong sampah dan berlindung seperti gelandangan, aku merawatmu dengan baik. Aku melatihmu bela diri. Dan aku membimbingmu untuk jadi lebih baik. Hingga sampailah ketika aku melihatmu yang mencuri roti dari sebuah toko untuk kau berikan kepada seekor anjing yang bernasib sama denganmu. Bahkan walau setelah semua itu aku tahu kalau kau tidaklah jahat. Saat kau mencurangi kehidupan sebagian dari dirimu tidak mengikutinya. Dan hal itu adalah alasan aku tidak pernah bisa benar-benar membencimu." Bagi Meliador, Ochoa adalah orang yang paling manusiawi yang pernah dia kenal termasuk dengan semua keburukannya. Jadi karena Meliador juga tahu kalau Inu Senjiro pasti akan membunuh Ochoa setelah dia selesai dengan semua ini, maka Meliador pun juga ingin peringati Ochoa untuk segera pergi sekarang juga. Karena sudah jelas Ochoa itu bukanlah apa-apa bagi Inu Senjiro. Dan dia hanya akan jadi satu orang lagi untuk dibunuh atau mungkin diperbudak oleh Inu Senjiro. Hingga setelah Ochoa mendengar pesan terakhir dari Meliador, dia menyuruhnya pergilah sekarang dan carilah sebuah gua untuk tinggal agar dia tetap hidup. Pada akhirnya Ochoa pun jadi sadar kalau semua yang dikatakan oleh Meliador itu memang benar. Karena jika dia tetap berada di sini, maka dia pasti hanya akan mati saja. Namun walaupun saat itu Ochoa memang langsung pergi dari sana dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Meliador untuk semuanya. Di sini Meliador pun tidak merasa keberatan sama sekali akan hal itu. Karena dia sendiri meyakini jika kau mengenal seseorang cukup lama, maka keburukan tidaklah penting lagi, bahkan kau akan menjadi peduli dengan mereka. Sampai saat ini Ochoa masih merasa tidak enak dengan Meliador, tapi dia juga harus tetap hidup. Karena menurutnya tidak ada yang jahat soal itu, dan semua orang selalu mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun siapa sangka, ketika Ochoa tidak sengaja melintas di tengah pertarungan yang terjadi antara Inu Senjiro melawan Dot dan Len, tiba-tiba saja serangan Inu Senjiro itu malah hampir mengenai tubuh Ochoa juga, hingga membuat Len terpaksa melindungi Ochoa dengan sihir gravitasinya. Len kemudian menyuruh Ochoa untuk segera pergi dari sana dan jangan menghalangi mereka. Tapi karena Ochoa ini tidak pernah menyangka masih ada orang yang mau melindungi seorang pengkhianat seperti dirinya. Di sini Ochoa pun ingin bertanya terlebih dahulu kepada Len, kenapa Len mau melindunginya. Hingga ketika Ochoa mendengar Lennya menjawab dia hanya tidak ingin lagi hidup dengan jalan yang akan mengecewakan adiknya. Dan kalau itu saja dia tidak bisa, maka dia lebih baik mati. Pada akhirnya Ochoa pun mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan tindakannya saat ini, hingga membuatnya kembali teringat dengan kebaikan Meliador yang pernah memberikan kostum buaya ini padanya agar Ochoa bisa jadi orang yang berani. Sementara kembali lagi ke Shishira dan Ryo yang saat ini sudah terluka parah. Di sini kita pun dapat melihat keduanya yang sedang berusaha mendekat ke tempat emas untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ryo kemudian mengajak Ren untuk memberikan semua sisa sihir yang dia punya kepada emas untuk mempercepat pemulihannya sesingkat mungkin. Jadi tidak peduli meskipun dirinya harus mengorbankan segalanya untuk emas. Di sini Ren pun sangat berharap agar emas bisa segera kembali kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan emas. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Master kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.